Pernah nggak sih kamu lagi rebahan di kasur, udah capek banget, tapi otak kamu malah rasanya kayak baru mulai kerja? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar kenapa ini bisa terjadi dan apa yang sebenarnya bisa kita lakuin. Pasti tahu banget kan rasanya gimana? Lampu udah mati, badan udah lelah, otak malah muter ulang kejadian memalukan dari 5 tahun yang lalu. Tiba-tiba, kesalahan kecil yang harusnya udah dilupain, malah jadi terasa kayak bencana besar. Kalau kamu sering ngalamin ini, ingat ya, ini tuh bukan karena kamu lemah. Anggap aja ini fitur bukan bug dari cara otak kita bekerja pas lagi gelap. Gini deh, bayangin aja kayak gini. Kalau siang hari, otak kita kan sibuk banget nyaring ribuan gangguan. Email masuk, notif HP, obrolan orang, semua itu jadi kayak tameng gitulah. Tapi begitu malam datang dan tameng itu hilang, sepinya malam justru ngebuka panggung buat pikiran-pikiran kita yang paling dalam buat tampil. Dan sayangnya, bintang tamunya sering banget si cemas. Nah, ada pemain utama di balik semua ini, namanya Default Mode Network atau DMN. Anggap aja ini mode screensaver-nya otak. Jadi pas kita lagi nggak fokus ngerjain sesuatu, DMN ini langsung aktif nge-review kenangan lama dan ngerencanain masa depan. Masalahnya adalah, kalau nggak diawasin, DMN ini seneng banget nostalgia sama kegagalan dan ngebayangin skenario-skenario terburuk. Tapi ternyata ya, ini bukan cuma soal sepi doang. Di balik layar, di dalam kepala kita, tuh lagi ada perebutan kekuasaan. Beneran deh, sebuah pertarungan antara dua bagian otak yang sifatnya beda banget. Oke, kita kenalan dulu sama dua kubu ini. Di satu sisi ada korteks prefrontal atau PFC, ini CEO-nya otak kita yang rasional. Dia yang kayak udah tenang aja, itu cuma komentar biasa bukan nyerang kamu. Di sisi lain ada amigdala, si alarm emosional. Kalau yang ini, dia yang teriak-teriak, awas, bahaya, semua orang gak suka sama kamu. Nah, kalau siang hari, si CEO ini yang pegang kendari. Nah, masalahnya ya sama kayak bos pada umumnya lah ya, setelah seharian penuh ngambil keputusan dan nahan emosi, PFC kita jadi capek, baterainya habis. Dan pas si bos rasional ini udah ketiduran di mejanya, coba tebak siapa yang ngambil alih pestanya. Ya jelas si alarm emosional yang hiperaktif itu. Terus, seberapa parah sih perubahannya? Beberapa studi nunjukin pas kita kurang tidur, amigdala, si alarm emosional itu bisa jadi 60% lebih reaktif. Aku ulangin ya, 60%. Ini penjelasan ilmiahnya kenapa kekhawatiran yang siang hari rasanya sepele bisa jadi kayak kiamat pas jam 2 pagi. Jadi, ini bukan kamu yang lebay ya, ini murni biologi otak kita aja. Oke, jadi kita rangkum ya pergeserannya. Siang hari, logika kita kuat, emosi terkendali. Begitu malam, logika melemah, emosi yang ambil alih, dan kita kejebak muter-muter di pikiran yang itu-itu aja. Nah, ini tuh resep yang pas banget buat malam-malam penuh cemas. Fenomena ini tuh nyata banget, sampai-sampai para ilmuwan punya nama khusus buat ini, hipotesis mind after midnight. Ini kayak semacam validasi ilmiah, kalau yang kamu rasa ini tuh beneran ada, dan bukan cuma perasaan kamu aja. Otak kita beneran kerja dengan aturan yang beda setelah gelap. Oke, sekarang kita udah ngerti kan kenapa ini bisa terjadi. Otak kita emang didesain buat jadi lebih cemas pas malam. Terus pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita ngambil alih lagi kendalinya? Gimana cara nenangin si alarm emosional dan ngebangunin lagi si bos yang logis? Untungnya nih, sains punya jawabannya. Jadi, strategi utamanya itu namanya cognitive offloading. Idenya simpel banget. Otak kita tuh terus-terusan ngulang pikiran karena dia takut kita bakal lupa sama hal itu. Nah, dengan nulis pikiran itu di kertas, kita tuh seakan-akan bilang ke otak kita, "Woi, udah gue catat nih, tugas lo udah selesai, sekarang lo boleh istirahat." Cara paling gampang dan efektif buat ngelakuin ini tuh namanya brain dump. Caranya gampang banget. Ambil pulpen sama kertas, setel timer 5 menit, ini penting banget biar kamu nggak kebablasan mikir. Terus tulis, tumpahin semua isi kepala kamu ke kertas, nggak usah disaring. Mau itu daftar belanjaan, email yang belum dibales, atau rasa cemas yang nggak jelas. Tulis aja semuanya. Dan ini tuh bukan asal ngomong loh, ada buktinya. Sebuah penelitian menemukan kalau orang yang nyempetin 5 menit buat nulis daftar kerjaan buat besok, ternyata bisa tidur 9 menit lebih cepat. Kedengerannya mungkin sepele, tapi kalau kamu pernah mandangin langit-langit kamar jam 3 pagi, kamu pasti tahu kalau 9 menit itu berharga banget. Kenapa sih nulis daftar tugas itu ampuh banget? Jawabannya ada di efek Zeigarnik. Otak kita tuh secara alami terobsesi sama tugas-tugas yang belum kelar. Dengan menuliskannya, kita kayak ngasih sinyal penutupan ke otak.
Seolah-olah kita mindahin tugas itu dari folder lagi dikerjain ke folder udah dijadwalin. Jadi otak bisa lebih tenang. Nah, selain brain dump, ada 2 senjata rahasia lagi nih buat kamu. Pertama, physiological sigh. Caranya, tarik napas pendek 2 kali lewat hidung, terus hembuskan panjang lewat mulut. Ini tuh kayak tombol restart paling cepet buat sistem saraf kita. Kedua, aturan 20 menit. Kalau udah 20 menit di kasur tapi nggak bisa tidur, bangun. Pindah ke ruangan lain, baca buku yang ngebosenin pakai lampu redup. Tujuannya, biar kita memutus hubungan antara kasur dan rasa cemas. Jadi, kalau ada satu hal yang perlu banget kamu ingat dari obrolan kita ini, ingat ini ya, pikiran-pikiran buruk yang datang jam 3 pagi itu bukan sebuah pesan, tapi sebuah gejala. Gejala dari otak yang lagi capek, di mana emosi lagi berkuasa di atas logika. Jadi, lain kali otak kamu mulai muter film horor, ingat aja, itu cuma fiksi karangan otak yang lagi capek. Jadi, malam ini, pas pikiran-pikiran itu mulai datang, aku mau tantang kamu buat nanya ke diri sendiri. Pikiran mana nih yang mau aku pindahin dari kepala ke kertas? Kasih deh si CEO rasional di otakmu itu istirahat yang layak dia dapetin. Makasih banyak ya udah dengerin.